Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Setelah sekian lama, hampir 6 bulan lebih ya kita tidak beribadah, berkumpul. Puji Tuhan, satu anugerah Tuhan yang luar biasa, kita boleh berkumpul kembali beribadah dalam satu kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu, Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Yesus kami puja.
buat kami Tuhan. Suatu kesempatan kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami Tuhan, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan dibesarkan, dipuji sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin pada saat ini tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, jangkauan-Mu Tuhan memenuhi kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan sebentar yang akan ditaburkan juga Tuhan adalah firman yang hidup Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, pimpin hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau ada saudara kami yang sakit Tuhan, Engkau mau sembuhkan Tuhan, Engkau mau lawat Tuhan, Engkau mau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh kesembuhan itu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam waktu yang singkat kebaktian ini Tuhan. Bolehlah kiranya Tuhan, kasih-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami buka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup sekarang selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekian lama kita nggak saling tatap muka. Saat ini mungkin kita beribadah dalam kondisi pandemi corona. Balik lagi ke Bapak Ibu masing-masing. Mari kita beri salam saudara kita kanan kiri atau memberi sapa. Karena sekian lama kita tidak berjumpa. Kita rindu. Kita mau terima sukacita dari surga. Kita mau bersorak untuk Tuhan di tempat ini. Kita mau tinggikan Dia. Angkat saja diri. Terima
yakin terima sukacita dari surga? Boleh dong kita lambaikan tangan sambil menyanyikan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Jika cinta sudah nyata, peduli. Saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita durasi ibadah kita tidak lama, makanya kita beberapa pujian saja. Kita menyiapkan hati kita angkat pujian. Tuhan selalu menolong.
Mari kita renungkan kasih Allah dalam hidup ini. Karena anugerahnya kita boleh ada. Sementara banyak berita yang kita mendengar, begitu banyak yang jatuh karena virus corona ataupun karena penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita masih ada, inilah anugerah Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar tiap kami mengalami sesuatu dari kuasa-Mu, kuasa yang membawa hidup ini lebih dan lebih lagi kepadamu, kuasa yang membawa kehidupan ini untuk terus dan persembahkan syukur. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan nikmati lawatan Tuhan saat ini. Rasakan urapan kuasanya, rasakan jamahannya. Bukalah hatimu, terima kekuatan dari Roh Kudus yang menyangkupkan hidupmu. Tanpa roh Allah dalam hidupmu, keadaan kita binasa. Hanya roh membebaskan kita dari hukum. Terima dan alami dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami terbuka kepadamu ya Bapa. Kami hanya fokus kepadamu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang pernah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, dan yang hari-hari ini juga menyatakan penggenapan firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati ini untuk terima firman-Mu. Mari Roh Allah bekerja dalam hidup kami. Hamba-Mu akan menyampaikan firman, pembacaan nas firman Allah. Minta Roh Kudus mengurapinya. Oh, Roh Kudus mengungkapkan kebenaran firman, biar kami semakin mengerti betapa Bapa Engkau yang mau menyatakan perkara-perkara yang besar sebagai tanda-tanda dalam pengalaman iman kami kepadamu. Kami punya pengalaman secara pribadi tentang kuasa-Mu Tuhan, tentang mujizat-Mu, tentang tanda-tanda heran dan keselamatan yang Engkau berikan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu pujianku tetap cinta. Adanya kan? Atau rendah? Kurang tinggi? Nak kes tinggi? Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai
Haleluya. Tuhan memberkati. Salam jumpa dalam ibadah bersama dengan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai ayat 51 menjadi bacaan kita dan pokok renungan. Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Puji Tuhan. Saudara kita yang ada di luar ruangan ini juga bisa ikuti. Apalagi buat saudara kita yang jauh di Bali. Saya kemarin baru dari Bali. Berangkat Minggu sore dan Jumat pagi saya sudah ada di Cirebon. Bawa mobil sendiri. Karena Tuhan. Ayat 45 dari Yohanes pasal 1. Sama-sama saudara keluarkan suara saudara untuk bacakan ayat ini. 3. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Puji Tuhan. Sebagai ayat renungan atau ayat pokok pada ayat 47 dari bacaan kita, ayat 47. Ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Ini ayat yang kita ambil dari antara bacaan tadi. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Puji Tuhan. Kehidupan tiap kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi atau keadaan yang masih menjadi ketakutan seluruh bangsa, seluruh suku, dan semua bahasa. Berbagai negara, pemerintahan yang ada terus berupaya dengan segala cara untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Segala usaha-usaha yang dibuat untuk menolong supaya jangan ada korban yang bertambah lagi. Namun demikian, inilah salah satu bagian dari nubuatan Tuhan. Ya, dalam Wahyu pasal 6 itu dijelaskan akan terjadi hal-hal yang menakutkan manusia, yaitu karena virus. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya mau katakan sekali lagi bahwa semua sistem pemerintahan, semua sistem dunia berubah hanya karena COVID. Dan rasanya ini sejarah bagi semua umat manusia. Kelompok apapun dia, dalam tingkatan jabatan apapun dia, pemimpin atau rakyat yang dipimpin, atau orang yang miskin sekalipun, semua tidak pernah terlepas dalam persoalan ini. Dan tantangan demi tantangan akan terus terjadi karena pengaruh COVID-19 ini. Tadi saya katakan sistem berubah, semuanya berubah, termasuk juga ada keburukan ekonomi. Bahkan
Yang paling juga berbahaya ketika orang duduk bersebelahan. Jangan-jangan di sebelah aku ini positif. Ini timbul dalam hati, dalam pikiran. Ada ketakutan tersendiri yang terjadi. Lalu bagaimana orang mau beribadah menghadap Tuhan Allah? Kalau perasaan-perasaan pikiran seperti itu menguasai hidupnya, timbul kecurigaan. Sehingga ketakutan, demi ketakutan. Dan bukan soal COVID-nya, tapi perasaan takut yang terlalu berkelebihan, ini juga bisa mematikan manusia. Karena takut. Hei, anak-anak ketegusan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, yang kita punya pengalaman iman secara pribadi. Saya berpikir sekolah Alkitab, sekolah teologi, apapun tingkatan dalam sekolah agama ini, hanya untuk membawa orang lebih mengenal tentang agama. Tapi kalau pengalaman pribadi, itu sifatnya sangat pribadi. Bagaimana ia dengan Tuhan? Pendidikan di teologi itu baik, tapi pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Berikan bagi Tuhan dulu kemuliaan. Pengalaman pribadi akan membawa seseorang untuk mau taat kepada Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman. Kalau saya mesti bicara pengalaman saya melayani gembala sebagai gembala jemaat ini 41 tahun. Lumayan lama dan lumayan panjang. Saya mulai belajar menjadi seorang hamba Tuhan tahun 67. Masih sangat muda umur saya. Saya belajar melayani Tuhan. Saya melayani sekolah minggu, pemuda dan seterusnya. Sampai tahun 79 di kota Cirebon, baru Tuhan percayakan. Jadi sudah 41 tahun. Kalau bertanya tentang suka duka, manis pahit, oh banyak. Apalagi di musim COVID ini. Antara teman hamba Tuhan sering bicara sama saya, lalu jemaatnya bagaimana memberi persembahan sama kamu? Saya tertawa. Bagaimana jemaat memberikan kamu perpuluhan? Saya cuma tertawa. Rupanya jadi ketakutan juga di kalangan pendeta-pendeta. Ini bagaimana kehidupan mereka? Saya tidak pernah berpikir takut. Sungguh saudara, saya serius. Tuhan dengar saya bicara di mimbar ini. Saya tidak pernah berpikir takut soal hidup. Tidak pernah. Dan saya tidak pernah berkata, saya kurang Anda. Malah kalau saya dapat, saya beri, saya lakukan. Karena itu kerinduan. Inilah pengalaman secara pribadi. Mari kita kembali dalam bacaan kita dari Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Filipus tentu dia punya pengalaman pribadi. Filipus tentu dia mengerti, melihat bahwa kitab Taurat dalam bacaan di sini, kitab Taurat, kitab Musa, kitab nabi-nabi itu semua tergenapi dengan wujudnya Yesus yang datang ke dunia ini. Nah, pengalaman pribadi pada Filipus ini mendorong dia, seseorang yang punya pengalaman pribadi tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi dia, bagaimana Tuhan mencintai dia, bagaimana Tuhan menolong dia, Tuhan selamatkan dia, Tuhan sembuhkan dari penyakit, Tuhan juga berkati hidupnya. Maka pengalaman ini tadi saya katakan akan mendorong dia. Dia tidak akan berpangku tangan, dia tidak akan duduk diam-diam saja, tapi dia mulai melihat apa yang mesti ia lakukan. Bertemulah ia dalam bacaan kita di sini dengan seorang yang bernama Nathanael. Saya cari-cari saudara. Ya, nama lain Nathanael itu dalam Alkitab. Sebab dari 12 murid Yesus itu termasuk Nathanael. Tapi nama Nathanael tidak disebut. Rupanya nama lain dari Nathanael adalah Bartolomeus. Bisa baca dalam Yohanes 21 ayatnya yang kedua. Nama lain dari Nathanael adalah Bartolomeus. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Iya. Kok tidak tepat ya? Bentar. Dengan saya Yohanes 21. Jadi Yesus
Yesus bertemu dengan Nathanael dan nama dia lebih banyak disebut dengan Bartolomeus. Oh iya betul. Nah, kekasih Tuhan, saya mau terus. Dorongan dari Filipus tadi punya pengalaman pribadi, lalu dia beritakan ini kepada Nathanael. Nathanael itu berarti dalam bahasa Ibrani itu kasih karunia Allah, hadiah Allah atau pemberian Allah. Jadi kalau ibu bapak berikan nama anaknya Nathanael, maka itu berarti hadiah dari Tuhan. Kita berikan bagi Tuhan dulu kemuliaan. Saya jadi ingat waktu cucuku mau diserahkan, aku udah tahu namanya. Itu cucuku laki-laki mana sih? Oh di belakang. Saya tanya, ini namanya siapa? Cucu Dewe, saya nggak tahu. Oh, Nathanael. Oh, ya udah. Aku udah kasih nama, aku udah tahu. Jadi begitu baca ayat ini, jadi benar-benar ini pemberian Tuhan. Ya, ini karunia, dikatakan dari Yahweh, karunia dari Allah. Nah, diajaklah Nathanael, mari lihat, mari lihat. Seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus seperti saat ini, setelah kita lebih kurang 6 bulan, terhitung mulai dari 22 Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang 6 September, 5 bulan 2 minggu kalau nggak salah, kurang lebih 6 bulan kita baru ketemu ya. Sehingga keharuan ini, kerinduan ini sudah bercampur semuanya. Rindu sekali untuk bisa beribadah bersama. Sekali lagi, Filipus mengajak Nathanael, mari lihat. Seseorang yang datang dan berjumpa dengan Yesus, maka dia akan alami satu perubahan dalam hidupnya. Yang mungkin kalau saya mau berkata, kalau saya jadi Filipus, saya akan coba memahami apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Nathanael ini. Saya coba memahami, kok tiba-tiba Tuhan katakan bahwa ini dia seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan dalam hidupnya. Benar-benar dia seorang yang punya satu prinsip dasar yang kuat tentang Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup dia. Di mana Tuhan bilang kepada dia dari bacaan Yohanes 1 tadi itu, saya kembali lihat dulu Yohanes 1 dalam ayat bacaan. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. 48, ketika kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Pemikiran sendiri dari Nathanael, bagaimana ya kok dia mengenal aku? Orang yang datang kepada Yesus, yang perlu kita taat ketahui, yaitu bahwa kita bukan datang saat ini tanggal 6 September sebagai suatu kebetulan kita datang. Bukan kebetulan ibu bapak saudara datang berkumpul sama-sama memuji Tuhan. Bukan satu kebetulan. Tapi karena Tuhan yang sudah memanggil kita. Nathanael berpikir bahwa dia datang karena Filipus. Tapi Tuhan mau katakan bahwa aku lebih dahulu kenal kamu. Halo. Kita punya Tuhan itu maha tahu. Dia tahu siapa kita. Sejak dalam kandungan rahim ibu, itu Tuhan sudah mengenal kita. Jadi ketika Tuhan katakan aku kenal kau Nathanael, dia menjadi wah ini
Apa yang sedang terjadi? Tuhan katakan, sejak engkau berada di bawah pohon ara, aku melihat, aku tahu. Intinya ibu bapak, seorang yang bertemu dengan Tuhan, cara berpikir dia benar-benar berubah. Bukan lagi dugaan atau asumsi, bukan. Tapi cara berpikir dia satu pikiran yang pasti, satu pikiran yang benar. Dan ini yang muncul dalam pikirannya Nathanael. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru hari ini pertama kali datang? Halo. Dari Ambon ini ada. Iya, siapa lagi? 3, 4. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya nggak nyangka kalau Tuhan berikan saya ayat ini. Ibu bapak yang baru datang, saya berdoa biar bisa merasakan bagaimana suasana berjumpa dengan Tuhan. Amen. Yang pertama kita ingat bahwa sebelum kita mencari Yesus, Dia lebih dahulu tahu siapa kita, apa adanya kita, keadaan kita. Ia lebih dahulu mengenal. Dan ketika kata-kata diucapkan oleh Yesus, ya, langsung kata ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ketika dia jumpa dengan Yesus, ada satu perubahan dalam hidup dia. Sehingga bahasa dia, kata-kata dia langsung berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini bukan sesuatu sekedar ucapan basa-basi, perkataan basa-basi, tapi ini ada satu dorongan dari Roh Kudus. Inilah satu sukacita yang membuat sehingga Nathanael mulai berkata, engkau anak Allah. Puji Tuhan. Saya teruskan lagi apa kata Yesus dalam ayat 50. Katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ada satu janji Tuhan buat setiap kita yang hari ini ambil kesempatan berkumpul beribadah. Kita mau cari Tuhan. Halo. Amin. Ini tujuan ibadah adalah fokus kepada Tuhan. Kita mau cari Tuhan Yesus. Seperti Nathanael dan Filipus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan memberikan perjanjian ini. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat satu pekerjaan yang lebih besar. Nah, kita sedang menghadapi tantangan COVID-19. Sebagai orang yang bertemu dengan Tuhan, yang diubahkan cara berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan mau berkata kepada kita, ketika ada persoalan, ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, peperangan dalam hidup ini, maka yang pertama kita harus berani berkata, Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat pekerjaan yang besar. Saya sesungguhnya cukup sedih ketika COVID pertama kali menggalak-galak. Tidak sedikit juga pendeta meninggal. Bukan cuma kaum awam atau jemaat, tapi pendeta. Buat saya berpikir bahwa Tuhan katakan bahwa gereja, tempat ibadah adalah pusat mujizat. Halo. Amin. Pusat mujizat. Matius 21 menjelaskan ketika Yesus datang dalam bait Allah, Dia bereskan itu bait Allah, disterilkan itu bait Allah, lalu Dia berkata kepada orang-orang yang sakit, dan Dia sembuhkan orang yang sakit. Bukannya bahwa gereja lalu tunduk kepada pengaruh COVID-19. Saya bukan menantang pemerintah, maafkan saya tidak menantang, tapi saya mau bicara tentang kuasa Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan,
Justru di situ ada pekerjaan-pekerjaan yang besar, ada mujizat, sehingga orang percaya kepada Yesus tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu takut tentang hidup ini. Mungkin saudara berpikir, aduh ekonominya berat, aduh keadaannya susah. Betul, aku juga alami kalau bicara susah. Semua orang juga alami. Tapi kita punya satu kelebihan. Kembali baca ulang, itu ayatnya yang ke-50. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Hidup ini punya pengalaman pribadi. Saya mau katakan sekali lagi, saya punya pengalaman pribadi. Kalau saya beritahu ke saudara akan berkata, oh aneh ya. Ya itu yang saya rasakan. Saya tidak perlu bercerita, tapi saya mengalami. Dan karena saya mengalami, saya juga tidak jadi orang yang menderita, takut tidak. Saya berani berbuat. Karena saya tahu tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya selalu berdoa buat ibu bapak saudara, Tuhan jauhkan jemaat yang aku pimpin dari COVID-19. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Bilang Ibrani 13, tolong baca ayat 7. Ibrani 13 ayat 7 dan ayat 17. Ibrani 13 ayat 7, dia rasa tanggung jawab dalam diri saya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau pendetanya mati, jemaatnya bagaimana saudara? Gak ada yang jaga dong. Saya tidak kritik, maaf. Tidak kritik. Hanya saya cuma koreksi firman Tuhan. Jadi menjadi doa saya berdoa, sebutkan nama saudara. Walaupun yang baru datang ini. Ini Pak Chandra. Saya sebut dalam doa. Ada lagi di belakang. Dalam doa saya berdoa. Saya sebut nama. Rasa tanggung jawab jiwa-jiwa ini. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini membuat saya rasa takut, sehingga saya harus terus berdoa. Jangan-jangan saudara, ibu bapak belum bangun tidur, masih ngorok, lagunya kok udah tahu, lagu serius kah, lagu dangdut kah, mimpinya macam-macam sih. Ditambah lagi hiburan lagunya, dalam tidur nyanyi lagi. Jangan-jangan aku udah doa duluan, belum pada bangun. Tapi saya percaya di sini semuanya orang-orang yang punya tanggung jawab iman juga, tanggung jawab moral sendiri dengan Tuhan untuk selalu mau melakukan berdoa. Tolong bilang di kiri kanannya dong, berdoa. Berdoa. Haleluya. Ini tanggung jawab jiwa seorang pemimpin. Saya katakan dari kalau sampai pendetanya meninggal, aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ada orang telepon saya, dia bilang, Om tolong ke rumah sakit. Ya ampun, malam-malam jam 12, lagi COVID-19 ini. Laura bilang, apa? Pakai jas hujan. Mau kemana jas hujan Laura? Ya ke rumah sakit, jangan sembarang lu doain orang, enak aja. Tahu-tahu pulang papa yang lempo. Jadi papa harus pakai jas hujan? Iya. Aduh, galah jangan lagi. Teman pendeta bilang, kalau ada cuma minta doain, lu jangan doain. Hah? Jadi gimana? Video call aja. Pintar juga pendeta sekarang ini. Nggak usah datang repot-repot, video call juga cukup. Kami baru pulang dari Bali hari Kamis pagi itu. Kita dengan Om Anyo, kira-kira ada di satu tempat sebelum sampai di apa namanya, Gilimanuk. Iya benar ya, Gilimanuk. Kita foto-foto di situ di pinggir laut itu. Tiba-tiba telepon dari jemaat yang sudah lama sekali, mungkin 20 tahun dia menghilang. Biasa kalau anak terhilang tuh begitu. Pas lagi sadar cari bapaknya, Bro, tolong doain dong, dia sudah sakit, udah kurus.
tiba juga saya bilang, saya lagi di Bali. Hah? Lagi di Bali? Iya. Tapi saya ikut berdoa ya. Nggak tahu modal. Aduh, saya jadi ingat memang beberapa jemaat yang pernah pindah dari saya, tapi ketika mereka sakit, minta doa, meninggal. Nggak minta doa, nggak mati. Sakit aja terus, tapi minta doa malah pulang. Saya pikir belum meninggal, saya ke rumah sakit. Saya mau masuk, hati saya rasanya nggak enak, nggak tenang di rumah sakit. Itu baru lupa lagi namanya. Permata. Hati saya nggak enak, saya bilang Tuhan ada apa sih? Penjaganya udah pakai pakaian lengkap, udah siap dengan begini. Aduh, saya coba tanya-tanya telepon, nggak ada yang angkat-angkat. Kepada keluarganya telepon, nggak ada yang angkat-angkat, saya bingung. Saya telepon salah satu jemaat, dia bilang, "Opa jangan masuk Opa. Di situ rumah sakit itu COVID." Pantesan yang jaganya aja pakai pakaian perang. Ya sudah, saya nggak jadi masuk. Saya pulang. Saya masih gelisah, saya cari tahu. Kata dia bilang apa? Udah meninggal. Begitu meninggal langsung dokter suruh segera dikubur. Jadi diduga COVID. Wah, saya berpikir tanggung jawab gereja, tanggung jawab hamba-hamba Tuhan itu bukan enteng. Kalau betul-betul sebagai seorang hamba Tuhan, kalau pendeta banyak, hamba Tuhan yang kurang. Itu kan gelar kalau pendeta. Kehormatan itu kan oleh organisasi. Tapi kalau hamba Tuhan, itu betul-betul satu jiwa pengabdian untuk Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, jadi mari kita diberikan satu janji Tuhan untuk lebih lagi masuk punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tadi saya katakan, kalau ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, apa saja, ayo mulailah berdoa, minta sama Tuhan, janji Tuhan, kamu akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ayat terakhir 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di garis bawahi, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saya bukan rahasia kepada ibu bapak saudara. Tahun 81 tanggal 14 Maret, tepatnya hari Kamis, Tuhan perlihatkan kepada saya, setelah 3 bulan saya diproses oleh Tuhan, saya merasa badan saya ada di tempat tidur, tapi roh saya di bawah. Ada banyak hal yang saya lihat dalam pernyataan Tuhan, tapi maaf, saya tidak mungkin untuk berkata itu. Ada banyak orang berkata bahwa dia pernah ketemu Tuhan, dia sampai di surga, sampai neraka. Aduh, saya tidak mau katakan seperti itu. Nah, dalam 2 Korintus pasal 12 ada bilang bahwa ada hal yang kamu tidak perlu ucapkan. Kadang-kadang kalau bicara, aku udah naik ke surga, jadi sombong. Aku udah lihat ini itu, jadi sombong. Jelas saya tidak mau mengatakan, tapi saya mau berkata yang sederhana saja, bahwa engkau akan melihat langit terbuka, dan itu aku lihat. Langit terbuka, benar-benar, saya tidak bohong. Langit terbuka. Lalu saya lihat Tuhan Yesus di langit itu. Dan dia mulai berkata kepada saya jadi takut. Karena saya selalu merasa diri saya ini tidak ada arti, tidak ada apa-apa hidup saya. Tapi saya lihat Tuhan Yesus di langit yang terbuka. Mungkin Anda belum pernah mengalami, tapi saya mau beritahu yang satu saja ini. Di samping ada banyak yang lain. 2 malaikat berterbangan di atas langit yang terbuka. Lalu dia pegang Alkitab yang besar sekali, kira-kira sebegini. Terbuka itu Alkitab. Lalu kata Tuhan Yesus, berikan kepada hambaku Charles. Waduh, ada nama Charles ini ya. Berikan kepada hambaku Charles. Saya ambil itu Alkitab yang besar seperti meja ini.
Lalu saya baca itu bagian Alkitab itu. Saya kaget. Itu bukaan nas Alkitab seperti satu SK, seperti satu keputusan, surat keputusan. Saya baca, saya kaget. Saya punya asumsi, saya punya dugaan. Saya tidak mungkin seperti bunyi ayat yang saya baca. Saya tidak mungkin untuk mendapat seperti itu. Saya jadi takut. Tapi ini suatu pernyataan Tuhan, langit terbuka ini. Seperti yang Nathanael Tuhan beritahu. Saya lihat. Dan setelah tanggal 14 Maret, 14 Mei tahun 1981, tepatnya hari Kamis itu, mulailah saya melayani seseorang yang dikuasai oleh roh jahat. Dia minum air raksa, air keras. Dia masukin di gelas. Saya lihat dia ambil uang logam, blok. Saya lihat, waduh, di hati saya, Tuhan tolong kasih dia eling. Jangan dia kasih minum Cilaka saya dong. Iya. Dia tahu Alkitab bilang kalau kau minum barang yang racun sekalipun, kau tidak akan mati. Jadi saya takut, Tuhan tolong Tuhan, aduh, dijamah hatinya biar lembut Tuhan. Jangan dia antar ke saya. Tahu-tahu dia duduk di lihat di hati saya, jangan suruh minum. Jangan suruh minum. Dia celupkan tangannya. Dia angkat dulu, dia. Saya nggak apa-apa. Saya mikir lagi, jangan-jangan ini pandai-pandainya kamu sulap depan aku. Dia celup sekali lagi. Tuh lihat untung gak suruh saya celup tangan saya. Rupanya dia mau kasih yakin, dia angkat itu gelas air raksa, lalu dia minum. Syukur nanti saya, lu mati ya pantas lah. Jangan kau yang mati dong. Dia minum habis. Itu hari pertama, tanggal 14 Mei 1981. Saya nggak lupa betul. Tepatnya hari kemerdekaan Israel, 14 Mei. Saya kaget. Tuhan membuka di mata saya. Bagaimana orang itu bikin suatu pertunjukan yang action depan saya. Tapi Tuhan sudah menolong. Tidak terjadi masalah apa-apa. Lalu saya tumpang tangan berdoa. Dia jatuh seperti biawak. Wah. Itu hari pertama. Saya berdoa pelepasan buat dia. Orang ini punya begitu banyak pekerjaan kegelapan, okultisme. Kemarin waktu di Bali ada seorang lagi nyari saya. Dia minta didoain. Saya bilang, ibu datang aja ke tempat saudara kami di sini. Kita konseling di sini saja. Kita berdoa di situ. Dia cerita banyak tentang kuasa Tuhan. Sambil saya terus meraba, Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara pada orang ini? Apa yang Tuhan mau beritahu pada orang ini? Jadi ibu bapak, apa yang kita baca dari nas firman ini, kalau engkau percaya, engkau akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidup ini. Ayat dari Yohanes 14 ayat 12, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga ada berkata dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan kita baca sama-sama, haleluya. Nathanael, aku akan punya pengalaman pribadi tentang pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oh ya, anak-anak Tuhan,
Orang-orang tebusan dalam nama Yesus Kristus. Engkau juga, saudara juga mengalami pekerjaan yang besar. Amin, amin. Aduh, Oma Ode ini kalau boleh bersaksi. Mana Oma Ode ini? Itu. Oh iya, kurang ke depan Oma gak kelihatan. Saudara kalau tahu apa yang Oma Ode derita ini. Sampai di sebelah dada badan ini. Sudah terkikis. Karena apa Oma tumor tak kanker? Karena kanker. Tanpa dioperasi. Tanpa operasi. Lepas sendiri. Saya nggak tahu ada salah satu anak foto kirim buat saya. Aduh, saya lihat seperti ini. Ada kulit. Anak yang perempuan itu foto dia diam. Papi, lihat. Mama seperti ini. Aduh. Luar biasa loh, tanpa operasi. Dokter bilang, sudah nggak usah operasi. Ini sudah sembuh sendiri. Berikan bagi Tuhan kemuliaan saudara. Mujizat Tuhan. Kalau mau bicara pengalaman pribadi tiap-tiap kita, aduh waktunya tidak akan cukup. Saya tadi bilang buat pembawa acara, tidak ada kesaksian. Kalau semua mesti bersaksi, ada. Acara kita padat sekali. Ya, tidak akan cukup waktunya. Tapi saya yakin bahwa tiap-tiap kita dalam ruangan ini, kita punya pengalaman pribadi. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi akan terus nyata dalam perjalanan iman kita ini. Mari alami, karena kita jumpa Yesus melalui ibadah pagi hari ini. Kita akan mengalami lagi perkara yang besar, yang besar, yang besar. Halo, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Katakan tidak. Oh, kurang keras. Halo, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Katakan tidak. Oh, apa yang ibu bapak doakan itu pasti terima. Pasti terima. Aku kalau berdoa Tuhan, aduh Tuhan aku lagi kepo di Tuhan. Santai aja ngomong ke Tuhan, Tuhan. Datangnya dia, oh iya, haleluya. Cara Tuhan itu luar biasa. Luar biasa ibu bapak. Saya cuma mengatakan mari alamilah secara pribadi akan kuasa Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tiga bapak yang akan melayani meja perjamuan. Mari saya undang untuk maju ke depan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Ambil nada F saja. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita sudah dengar firman Tuhan. Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Lagunya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Ya. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
Kristus, Engkau yang menyatakan bahwa roti ini adalah tubuhmu, air anggur ini adalah darahmu, supaya siapa yang makan, siapa yang minum beroleh hidup yang kekal. Seberapa banyak kami yang ada dalam ruangan ini minta Tuhan berkati roti menjadi tubuhmu, Tuhan berkati air anggur menjadi darahmu Yesus. Kami siap untuk makan, kami siap untuk minum. Tuhan sudah memberkati. Haleluya. Kami terima mau janji-janji-Mu Tuhan. Ada mujizat, 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 kesembuhan, kelepasan dalam hidupnya. Ya Ramasya kalabala-bala-bala-bala, ini Ramasya kabarasya kalabala-bala-bala. Biar kami terima di tangan ini terjadi kuasa, terjadi mujizat, sakit-sakit disembuhkan, dilepaskan, persoalan-persoalan diminta dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan yang sanggup menolong. Tak perlu takut, pulihkanlah umat-Mu. Pulihkanlah Tuhan, seperti pulihkan mata air kering orang yang pernah pulihkanlah umat-Mu.
bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kita tentukan kepala kita masing-masing. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus Kristus, Rohmu ada. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah pikiran tiap-tiap kita kepada Yesus. Dia yang membagi-bagikan roti sebagai tubuhnya. Dia membagikan anggur sebagai darahnya sendiri. Unboxing the naked shop. It bleeds also and speak. Ya, puji cry and the voice of the man. Ya, aku mau berkata kepada kamu sekalian bahwa aku inilah Tuhan Allahmu, bahwa aku ada di tengah-tengah kamu saat ini, bahwa aku bersuka cita terhadap ibadah ini. Hatiku senang dan aku melihat tiap-tiap hatimu, hati-hatimu yang tulus, yang dengan kerendahan. Ambition or say. Namun aku mau menegur di antara kamu supaya hatimu percaya bahwa akulah Tuhanmu. Aku yang sudah datang ke dunia ini, aku sudah menyerahkan diriku untuk menolongmu, untuk menyelamatkanmu. That's right I say. Sekarang terimalah tubuhku, terimalah darahku. Obedilah sekarang. Singrai dia bersikap lepaskan dirimu dari ikatan-ikatan, bebaskan dirimu, hatimu, pikiranmu. Sekarang pusatkan dalam nama Yesus. Tuhan yang jamamu, baik Lord, surely He cried He is speaking Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Angkat roti dengan tangan kananmu. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuhnya Yesus? Dengan iman dalam nama Yesus, makan. Kita angkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini ada perjanjian Tuhan. Dosa diampuni. Seringkali ada kata-kata yang menyakiti orang lain, menyakiti sesama. Ada dosa. Hari ini kita angkat cawan darah perjanjian, perdamaian kita dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Yesus? Haleluya. Haleluya. Minumlah pengampunan dosamu, minumlah pelepasan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari mulailah berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mulailah berkata terima kasih Tuhan. Kalau ada ibu bapak di antara di sini yang mau didoain, karena keterbatasan waktu, engkau cukup di tempatmu berdiri. Kalau itu penyakit, kalau itu persoalan masalah hidupmu, masalah pekerjaanmu, ekonomimu, toko daganganmu, usahamu, penghidupan pencarianmu, kalau itu masalah keluargamu, atau itu ada hal-hal yang mengikat dirimu, hari ini juga engkau melihat pekerjaan yang besar. Karena itu yang Allah maksudkan. Sekarang angkat tanganmu di tempat engkau berdiri. Aku berdoa ya Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang punya segala kuasa, dunia akan digoncangkan oleh firman kebenaran. Yang ada kuasa yang sakit, engkau lepas dari penyakit itu. Yang susah, engkau terlepas dari kesusahan itu. Persoalan, tantangan hidupmu, masalah hidupmu, sekarang dengarkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah hidupmu. Mari alami satu yang baru dengan Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh engkau dahsyat. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita ada kesembuhan, ada perubahan yang Tuhan kerjakan dengan hidup ini. Lalu kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, bagi negara Indonesia ini. Tuhan yang selamatkan bangsa ini dari pengaruh virus COVID ini. Tuhan yang berikan kemenangan sehingga corona dikalahkan. Nama Yesus yang dimuliakan. Orang percaya menyatakan Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Lalu kami juga berdoa bagi gereja-gereja, pelayanan hamba-hamba Allah menjadi kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa, membawa banyak orang sehingga nama Yesus yang dipermuliakan. Dan sekarang jemaat Tuhan memberikan persembahan tantangan, membawa korban syukurnya. Tuhan membalas, memberkati dalam kehidupan mereka. Juga mengembalikan milikmu Tuhan, Allah sumber berkat, memberkati semuanya. Dibawa dengan rasa syukur untuk kemuliaan namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Bermacam-macam kita ada di sini, tetapi kita satu. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang bersama, bersyukur kepada Tuhan yang baik, dan bisa ikuti juga bagi mereka yang ada di luar ruangan ini. Apalagi saya pesan-pesan buat di Bali supaya bisa ikuti anak sekolah minggu di sebelah dan ibadah umum di sini. Tuhan berkati kita semuanya. Rabu tanggal 9 kita ada doa di Sindang Laut. Setiap Rabu ada doa, dan Minggu kita ibadah lagi di sini mulai jam 9 tepat. Saya tidak menduga 10 lebih. Perkiraan saya jam 10 selesai. Tuhan berkati kita semua. Jam 9 tepat ibadah sudah dimulai. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita tutup acara ibadah kita. Yang bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur semua rangkaian acara ibadah dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah berkati kami dalam ibadah, dan kami terima berkat-Mu. Kami dilepaskan dari pengaruh pandemi COVID-19, kami dilepaskan dari corona, kami dilepaskan dari rasa takut. Kami punya pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan, lebih dari semua yang ada di dunia ini, karena Engkau selalu memberikan kami jaminan, pengharapan, dan pengharapan yang tidak memalukan kami, pengharapan yang menjanjikan hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Biarlah kami pulang dengan perlindungan-Mu, dengan bungkusan kuasa darah-Mu Yesus, ada dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan penghidupan pencarian. Diberkati oleh Tuhan, melimpah-limpah dalam hidup ini. Kalau ada gangguan dalam pekerjaan, dalam penghidupan usaha, dagangan tokomu, maka Tuhan punya cara memberkati. Tuhan buka jalan, dan hidup ini diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu diberkati. Ada kerukunan, ada kebahagiaan, ada sukacita karena Tuhan yang ada dalam hidup. Inilah pengalaman ya Bapa. Lalu kami kembali dengan tangan yang tertadah. Tangan kita tertadah kepada Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan kami terbuka untuk terima janji-janji-Mu. Anugerah kuasa-Mu saja adalah kehendak Allah, supaya orang yang beribadah, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, penyakit dilalukannya, dan engkau menikmati hidup dalam kelimpahan. Kehendak Allah supaya engkau hidup berlimpah-limpah, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala bagi pemimpin, dan itulah kehendak Allah. Sekarang terimalah anugerah sejahteranya, terimalah berkatnya, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran hati manusia akan mengawali hidupmu. Anugerah Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati hidupmu. Kasih sayang Allah Bapa dinyatakan dalam perlindungan kuasa-Nya, serta Roh Kudus penghibur dan penolong terus menyertai, terus menolong hidupmu, sehingga hidup ini selalu dengan Tuhan, mulai saat ini sampai hari pengangkatan gerejanya Tuhan, bahkan Tuhan datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekal. Kami panggil Oma, Oma tuh masuk sebentar. Sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan. Sebentar ya sidang jemaat, kita mau saksikan Ibu Gembala, hanya tiup lilin saja. Sebelumnya kita akan memberikan ada buket ya. Kami persilakan buat Ci Anet dan Rahel masing-masing memberikan ya, satu buat Oma dan satu buat Stevi ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta sambil menunggu ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta sekali lagi ya. Panjang ya, panjang umurnya serta minta tolong itu ada korek api serta korek api. Panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekarang kami persilakan Mama akan meniup lilin dan Stevi juga. Habis itu nanti saya minta Ibu Anet berdoa untuk pertambahan usia Oma dan Stevi dan Deren. Mana tadi Deren? Ya. Kita mulai tiup lilinnya. Ayo Deren ikut di tengah sayang. Hari ini Deren berulang tahun. Ya. Di aba-aba ya, tiupnya ya. 1, 2, 3. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi.
hamba Tuhan. Tuhan Yesus, Steffi juga Tuhan, dan juga anak kami Dena Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dan kami tahu Tuhan, tugas Oma mendampingi Opa bukan hal yang mudah Tuhan, bukan hal yang mudah Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang sejati Tuhan, mendampingi dalam susah dan senang Tuhan. Tuhan Yesus, kalau bukan karena kekuatan yang dari Tuhan, mengandalkan kekuatan manusia Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan. Tapi kami selalu percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kesehatan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada Oma Tuhan, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, Oma masih tetap sehat, masih tetap bisa menjaga kami Tuhan, beserta dengan Opa Tuhan, menjaga kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya perlindungan Tuhan juga berlaku buat kami semua Tuhan, memberikan kesehatan kami semua Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, berkat yang dari Tuhan, bukan berkat materi saja Tuhan, tapi berkat kesehatan dan perlindungan Tuhan itu adalah yang paling penting Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kekuatan selalu buat Oma Tuhan, berikan selalu kekuatan dan kesabaran Tuhan, menjaga kami Tuhan, selalu menyertai kami dan menjaga Opa dan keluarganya juga Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Oma sudah banyak belajar Tuhan. Oma sudah banyak mengajari kami Tuhan bagaimana Tuhan jadi istri seorang hamba Tuhan yang baik, yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Roh-Mu selalu ada dengan kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh datang kembali hadir di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang berkurang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Waktuku masih kecil, gembira. Barangkali sedang jemaat mau berikan salam buat Ibu Gembala. Selamat ulang tahun. Aku tenang, menuju keduanya di sore hari yang sepi. Waktuku